barang siapa yang telah mampu minkum di antara kamu al-ba'ata untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu aghaddu, akan dapat lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji, kehormatan. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wijah. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia saum, karena sesungguhnya saum, puasa itu adalah wijaun, tameng, benteng yang menghalangi dia dari mengikuti syahwatnya. Ini hadis yang sangat besar sekali. Hadis seruan kepada syabab, pemuda, agar segera menikah. Karena dengan menikah akan menundukkan pandangan dan membentengi kehormatannya, farjinya. Salah satu dari dua pilihan harus dia pilih. Imma dia menikah, imma saum. Tidak ada yang ketiganya. Bagi syabab, bagi pemuda, imma menikah, imma saum. Ya ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-saum. Wahai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup, telah mampu di antara kamu, hendaklah dia menikah. Yang tidak mampu, fa'alaihi bis-shaum, hendaklah dia saum. Salah satu dari dua pilihan. Dia mampu, segera menikah. Tidak mampu, maka hendaklah dia saum. Karena saum dapat menundukkan pandangan dan membentengi syahwatnya. Tidak ada jalan yang ketiga. Sebagaimana telah dilakukan, diperbuat oleh sebagian pemuda yang menyalurkan syahwatnya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Hanya ada dua pilihan. Salah satunya harus dia pilih, an-nikah atau saum. Karena itu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, para pemudanya segera melaksanakan pernikahan apabila mereka telah mempunyai kemampuan. Bahkan yang belum mampu sendiri, tetapi dorongan syahwatnya demikian kuat dan dia benar-benar seorang laki-laki yang bertanggung jawab, maka Nabi SAW telah menikahkannya dengan seorang wanita. Apa kemampuan yang dimaksud? Saya jelaskan di halaman berikutnya. Kemampuan yang dimaksud ialah memberikan mahar pertama, atau yang dikenal di negeri kita ini mas kawin. Yang dua, menyediakan tempat tinggal. Dan yang ketiga, nafkah. Dalilnya firman Allah tabaraka wa taala untuk mahar dalam surat An-Nisa ayat 4. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Berikanlah mahar, mas kawin, kepada wanita-wanita yang kamu nikahi sebagai satu kewajiban. Wa atun nisa sadaqatihinna. Berikan mahar kepada wanita-wanita yang kamu nikahi nihlatan, sebagai satu kewajiban mahar. Kemudian nafkah. Sebagai seorang suami,
dia memberikan nafkah. Terus sepanjang hayatnya, selama wanita itu menjadi istrinya dan dia sebagai suami, maka kewajiban memberi nafkah. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Kaum laki-laki pemimpin atas kaum wanita. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Disebabkan Allah telah melebihkan laki-laki atas kaum wanita. Allah telah melebihkan kaum laki-laki atas kaum wanita. Wa bima, dan dikarenakan disebabkan anfaqu min amwalihim, mereka telah menafkahkan, membelanjakan sebagian dari harta-harta mereka. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepemimpinan laki-laki atas kaum wanita. Laki-lakilah yang menjadi hakim, suamilah yang menjadi hakim, suamilah yang mengatur, suamilah yang mengajarkan istrinya. Suami yang memimpin rumah tangga secara mutlak, secara umum. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dalam hadis sahih dari Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in, semua kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan semua kamu nanti akan ditanya pada hari kiamat tentang kepemimpinannya. Di antaranya war-rajulu ra'in fi ahlihi, suami adalah pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya pada hari kiamat tentang kepemimpinannya. Nabi SAW menafsirkan firman Allah ini, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Karena Allah telah lebihkan laki-laki atas kaum wanita, fisiknya, akalnya, dan seterusnya. Adapun ketakwaan di sisi Allah tidak ada perbedaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Kalau seorang laki tidak bertakwa, yang wanita takwa, maka yang wanita lebih mulia di sisi Allah dari yang laki-laki. Tapi kelebihan penciptaan dan apa yang Allah telah syariatkan untuk laki-laki jelas nampak nyata. Kaum laki-laki melebihi kaum wanita. Dan di antara bentuk kepemimpinan laki-laki adalah wa bima anfaqu min amwalihim. Mereka menafkahkan sebagian harta mereka. Berarti wajib memberi nafkah kepada anak dan istri. Berdosa seorang suami apabila dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Berdosa seorang suami apabila dia mempunyai kemampuan dan dia tidak berusaha untuk mencari nafkah dan menafkahi istrinya, karena Rabbuna Azza wa Jalla telah mewajibkan memberi nafkah itu. Adapun tempat tinggal, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq, dalam surat At-Talaq ayat 6, Askinuhunna min haitsu sakantum. Tempatkanlah mereka, yakni para istri, di mana kamu bertempat tinggal. Askinuhunna min haitsu sakantum. Ini di antara kemampuan yang menjadi asas pokok kemampuan: mahar, tempat tinggal, dan nafkah. Maka hendaklah dia menikah. Apabila dia belum mempunyai kemampuan
dan dia tidak terganggu oleh dorongan syahwatnya, maka dia as-saum. As-saum